Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpah nikmat, dan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dalam pertemuan kali ini. Dan ini merupakan nikmat yang besar karena kita ketahui bersama bahwa mempelajari ilmu tajwid merupakan bagian ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Sebab ini kaitannya dengan membaca Al-Quran. Karena yang kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita yatlunahu haqqa tilawatih. Maka hendaklah kita itu membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu turun. Artinya membaca Al-Quran dengan tajwid. Ulaika yu'minuna bi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan tanda berimannya kita kepada kitab dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terlihat keimanan seseorang dilihat dari bagaimana interaksi dia kepada Al-Quran. Bagaimana bacaan Al-Quran yang ia lantunkan. Maka insyaAllah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ilmu-ilmu yang diantaranya ini berkaitan dengan membaca Al-Quran. InsyaAllah ta'ala sebagaimana pemirsa yang bisa melihat, ya, insyaAllah ta'ala kita akan membahas sifat huruf. Ya, sebagaimana tema sudah terlihat, itu adalah sifat jahar beserta sifat hamas. Pemirsa yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui bersama sebelum saya akan membahas mengenai dua sifat ini, kita akan murajaah sebentar. Perlu diketahui bersama bahwa sifatul huruf adalah sifat yang dijelaskan oleh para ulama bermakna karakter. Jadi setiap huruf ini memiliki karakter. Begitupun kita sebagai manusia, karakternya berbeda-beda. Begitupun pada huruf hijaiyah. Nah, oleh sebab itulah para ulama mereka membagi sifat huruf terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dengan sifat dzatiyah atau sifat lazimah. Dan yang kedua itu adalah sifat aridah. Sifat dzatiyah atau lazimah ini adalah sifat yang menetap pada setiap huruf. Artinya bila kita ditanya, apakah setiap huruf ini memiliki sifat? Maka jawabannya tentu memiliki. Sebagaimana makna tadi, bahwa sifat dzatiyah atau lazimah adalah sifat yang menetap pada setiap huruf. Nah, ini harus kita fahami bersama. Kemudian sifat yang kedua, itu adalah sifat aridah. Sifat yang kondisional. Sifat kondisional ini adalah sifat yang tidak semua huruf memiliki. Hanya sebagian saja. Dan insyaAllah ta'ala kita akan bahas keduanya. Nah, oleh sebab itulah pemirsa, insyaAllah ta'ala kita akan membahas sifat yang pertama, yaitu sifat dzatiyah atau lazimah. Mungkin kita sebut dengan sifat lazimah saja agar mudah difahami. Jadi sifat lazimah ini
adalah sifat yang menetap pada setiap huruf. Darinya itu terbagi menjadi dua bagian dari sifat lazimah ini. Yang pertama adalah sifat yang memiliki lawan, dan yang kedua adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sifat kelompok yang pertama, bagian yang pertama, yaitu sifat yang memiliki lawan. Ya, adapun berapa jumlah sifat memiliki lawan dan tidak memiliki lawan, di sini para ulama terdapat perbedaan akan jumlahnya. Akan tapi insyaallah ta'ala kita akan mengambil pendapat yang masyhur yang diambil oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Begitupun Syekh Uthman Sulaiman Murad rahimahullah. Beliau juga menjelaskan mengenai jumlah huruf, jumlah sifat huruf. Beliau mengatakan dalam manzumahnya, yaitu manzumah as-Salsabil Syafi, beliau mengatakan sifatu ahrufil hija 17. Ya, sifatu ahrufil hija 17. Bahwasanya sifat-sifat huruf hijaiyah di sini ya, itu terdapat 17. Ada 17 sifat. Nah ini. Tadi saya katakan bahwasanya para ulama berbeda pendapat akan jumlah sifat huruf, akan tetapi kita mengambil pendapat yang masyhur, pendapat yang banyak dipakai, khususnya kita di Indonesia, di mana beliau mengatakan ada 17 sifat. Minhunna khamsun didda khamsin tushtahar. Beliau Syekh Uthman mengatakan 5 lawan 5, yaitu yang tushtahar, itu yang ma'ruf atau yang terkenal di kalangan kita, yaitu di kalangan ahli tajwid. Maksudnya adalah beliau mengatakan bahwa sifat yang memiliki lawan yang kita akan bahas pada malam ini itu ada 5 sifat, lawannya 5. Ya, 5 lawannya 5. Jadi setiap sifat ini memiliki lawan. Nah, yang kita akan bahas pada malam ini adalah jahar, lawannya adalah hamas. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Lalu apa arti makna dari dua sifat ini? Nah, ini insyaallah kita akan ulas ya, kita akan jelaskan di sini. Perlu diketahui bersama, kita akan membahas mengenai sifat hamas terlebih dahulu. Ya, karena huruf hamas ini huruf yang jelas ya, yang disebutkan oleh para ulama. Jadi hamas sebagaimana Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa huruf-huruf hamas, ya, huruf-huruf hamas itu adalah huruf yang dikumpulkan dari kata fahathahu syakhsun sakat. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamas itu artinya adalah al-khafi ya, atau al-khafa, al-khafi yang artinya tersembunyi atau samar. Jadi ketika kita membaca huruf yang bersifat hamas, itu akan terdengar mengalirnya udara atau nafas pada mulut. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf yang bersifat hamas, olehnya sifat hamas ini secara istilah disebutkan adalah jarayanu an-nafas 'inda nutqi bil harfi li dha'fil i'timadi ala makhrajih. Bahwasanya huruf hamas adalah huruf yang mengalirnya nafas atau udara ketika an-nutqi bil harfi, ketika kita mengucapkan huruf-huruf hamas. Li dha'fil i'timad, dikarenakan ya lemahnya penekanan ala makhrajih, dari makhrajnya. Jadi sebab lemahnya penekanan yang mengakibatkan akhirnya mengalirnya udara. Atau biasa kita dengar dengan istilah desis, ya, adanya desisan yang keluar ketika mengucapkan huruf hamas. Ini makna ya secara bahasa dan istilah dari hamas. Jadi hamas itu adalah desisan yang keluar. Ya, bahasa mudah kita desisan yang keluar atau udara yang keluar. Yang dimana keluar darinya 10 huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu kan 29. Dan 10 diantaranya
masuk kategori sifat hamas. Hurufnya apa saja yang masuk sifat hamas? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, yaitu yang terkumpul pada kata fahathahu syakhsun sakat. Pertama huruf fa, kedua ha, ketiga tha, keempat ha, fahathahu, kelima shin, kedua kha, ya, keenamnya kha ini, kemudian sad, syakhsun, kemudian yang kedelapan sin, sa, kemudian yang ke-9 kaf, dan yang ke-10 ta, yaitu fahathahu syakhsun sakat. Itu semua huruf ini yang pada kalimat fahathahu syakhsun sakat ini adalah huruf-huruf yang wajib bagi kita untuk membaca dengan apa? Keluarnya desisan atau udara dalam mulut. Terlebih ketika dia dalam kondisi sakinah. Dalam kondisi sukun itu sangat jelas sekali desisannya. Saya akan permisalkan huruf-huruf ini. Yang pertama adalah huruf fa. Fa. Ketika kita membaca huruf fa, fa. Tadi disebutkan hamas itu adalah bermakna tersembunyi atau samar. Maksudnya adalah ketika kita baca huruf hamas ini, suara huruf ini sangat samar atau tidak terdengar. Yang terdengar itu justru udara tadi, desisan tadi. Nah, ketika kita belum mengucap fa, itu sudah ada udara. Fa. Nah, jadi itu udara atau desisan yang keluar. Begitupun pada huruf ha. Ha. Kemudian tha. Ya. Ha. Sya. Sya. Kemudian kho. So. Sa. Ka. Dan ta. Nah, 10 huruf ini wajib bagi kita untuk membacanya dengan hamas atau keluarnya desisan maupun udara dalam mulut. Terlebih dalam kondisi dia sukun atau mati. Nah, di sini para ulama, memang ada beberapa ulama yang berbeda pendapat apakah huruf hamas dikala berharokat ini tetap ada desisannya. Ya, memang ada beberapa ulama yang mengatakan tidak perlu dikala kondisi berharokat. Namun ada beberapa ulama juga mengatakan tidak masalah, namun kadar desisannya tidak jelas seperti dikala dia sukun. Jadi ketika sukun itu jauh lebih jelas, adapun berharokat itu di bawah itu. Jadi pada asalnya tidak masalah. Yang terpenting adalah kita tidak boleh berlebihan dalam mengucapkan huruf yang bersifat hamas. Seperti contohnya ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa hamas itu huruf yang dia keluar desisan, maka dikeluarkan udara itu. Misalkan ta ya, ta, at. Ada udara, ada desisan yang keluar, ada aliran ya. Akan tetapi yang menjadi problem adalah berlebihan dalam mengeluarkan udara. Seakan-akan seperti c, tabach, bach, ach, bukan ach, yang betul at. Bedakan ya antara udara yang benar dan udara yang salah. Nah, ini jadi harus difahami bersama mengenai sifat hamas. Kemudian lawan dari hamas adalah jahar. Jahar itu disebutkan adalah al-alaniyah, nampak atau jelas. Maksudnya adalah inhibasu an-nafas 'inda nutqi bil harfi liquwwati i'timadi ala makhraji. Yaitu apa? Tertahannya udara. Jadi enggak ada desisan ya, desisan ini tertahan, jangan sampai keluar. Tertahannya udara dikarenakan kuatnya ya penekanan pada makhraj ketika mengucapkan huruf yang bersifat jahar. Jadi huruf-huruf jahar itu adalah selain dari kata hamas tadi, fahathahu syakhsun sakat. Sehingga huruf yang masuk kategori sifat jahar ada berapa jumlahnya? Yang sisa dari 10 tadi, yaitu berjumlah 19 huruf. Jadi huruf hijaiyah itu kan 29. Nah, 29 dibagi 2 ini. Ada masuk kategori hamas yang berjumlah 10 huruf, maka 29 dikurangi 10, 19 sisanya ya. Dan 19 sisanya ini masuk kategori yang bersifat jahar. Maka bagaimana kita bisa mengetahui huruf itu jahar maupun hamas? Maka hafalkan yang hurufnya sudah jelas. Dan para ulama ya
sudah menyebutkan huruf yang jelas, yaitu yang bersifat hamas. Fahathahu syakhsun sakat. Maka bila saya tak bertanya, apakah huruf ain itu bersifat jahr atau hamas, maka jelas. Kita lihat di hamas, fahathahu syakhsun sakat. Ada enggak huruf ain? Tidak ada. Kalau tidak ada huruf ain di hamas, maka dia masuk kategori yang bersifat jahar. Ini harus dipahami oleh kita bersama. Kemudian bila saya bertanya huruf dal, ya, apakah huruf dal ini bersifat hamas atau jahar? Kita lihat hamas, ya. Hamas itu hurufnya kan fahathahu syakhsun sakat. Maka ada tidak huruf dal? Tidak ada di hamas. Maka dia masuk kategori yang bersifat jahar. Akan tetapi banyak di antara kita ketika membaca huruf dal, ya, itu ada hamasnya. Contohnya misalkan di dalam suratul Fatihah. Ya, dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Jangan kita itu mengalirkan udara. Jangan kita mendesiskan huruf dal. Karena tadi huruf dal itu bersifat jahar, bukan hamas. Sehingga jangan kita bacanya Maliki Yaumiddin, din. Nah, ini sering terjadi ini. Dan ini merupakan sebuah kesalahan yang mesti kita hindari dan jangan kita lakukan. Karena kita ketahui bahwa kita membaca Al-Quran, apa kata Allah? Yatlunahu haqqa tilawati. Dengan memberikan hak tilawah itu, artinya adalah dengan membaca yang semestinya, yang sesuai Al-Quran itu turun kepada Nabi kita SAW. Maka oleh sebab itu, jika kita mengikuti sunnah Nabi, maka ikutilah sunnah Nabi dengan bacanya dengan benar, sesuai dengan Al-Quran itu turun. Maka hati-hati membedakan antara huruf hamas dengan huruf jahar. Dan di antara huruf jahar yang sering terjadi kesalahan dalam membacanya, tadi yang pertama huruf dal, yang kedua itu adalah huruf jim. Nah, huruf jim ini masuk jahar atau hamas? Kalau kita lihat di hamas, fahathahu syakhsun sakat, nggak ada jim, ya, nggak ada huruf ja, maka dia masuk kategori yang bersifat jahar. Dan jahar ini adalah tertahannya udara, nggak boleh ada desisan. Akan tetapi di antara teman-teman kita, ya, masih ada yang membaca dengan berdesis. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jim. Ini. Jadi hati-hati, tidak usah berlebihan dalam mengucapkan huruf jim. Cukup dengan dinaikkan tengah lidah, karena huruf jim itu makhrajnya tengah lidah, ya, sebagaimana Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wal wastu fajimu asyinu, ya, bahwa huruf yang keluar dari tengah lidah itu adalah huruf jim, shin, dan ya. Maka jangan kita membaca huruf jim dengan apa? Dengan hamas, dengan keluar udara, karena dia bersifat jahar, tertahannya udara. Maka inilah yang harus kita perhatikan bersama. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Semoga pemirsa bisa memahaminya dan perlu difahami bersama bahwa membaca Al-Quran hendaklah dengan sebaik-baik bacaan yang kita miliki, dan teruslah belajar, karena hakikatnya orang berilmu adalah mereka yang tidak pernah berhenti dan dia terus belajar dan belajar. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 94,3 FM Kita Radio. Terima kasih pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio Kita FM di mana saja Anda berada. Anda masih membersamai kami di rangkaian program Kalam Kajian Live Malam Hari bersama dengan guru kita Ustadz Fauzi Abu Fasya Hafizahullah Ta'ala dalam pembelajaran tahsinul Quran. Ya, lebih spesifik tadi disampaikan tentang jahar dan hamas yang tentu saja ini masih panjang Ustadz, ya, pembahasannya, ya. Iya. Penjabarannya atau klasifikasinya itu masih panjang, dan tentu saja jangan berhenti sampai di sini teman-teman dan pemirsa dan pendengar untuk mengikutinya, ya, karena insya Allah di pekan depan, ya, atau pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan, ya, pembahasan tentang materi jahar dan hamas. Baik pemirsa, selanjutnya kami berikan kesempatan seperti yang tadi kami sampaikan di awal, ya, bahwa kami memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin memperdengarkan bacaan Quran Anda. Silakan Anda bisa membaca Quran surat An-Nasr, ya. Dikirimkan melalui voice note atau pesan suara WhatsApp, ya, di 0852
943 Quran Surat An-Nasr. Juga Anda bisa lantunkan via telepon di 02314882281. Baik, sementara itu Ustadz Fauzi akan mengajak kita untuk mengetahui hukum-hukum tajwid yang terdapat di Quran Surat Al-Fil. Tafadhol Ustadz untuk melanjutkan materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, insyaallah ta'ala pada sesi kali ini kita akan membaca Al-Quran dan melanjutkan bacaan kita di dalam juz 30, tepatnya di suratul Fil, yaitu surah Al-Fil. Saya akan baca terlebih dahulu, kemudian nanti akan saya jelaskan mengenai kekeliruan, kesalahan dalam membaca di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alhamdulillah, kita akan membahas pada ayat yang pertama. Allah berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di situ perhatikan ada mim mati, alam ta, mim mati ketemu huruf ta. Itu namanya adalah izhar syafawi. Ya. Sebagaimana Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan dalam Tuhfa Al-Atfal, wa thalithul idharu fil baqiyah min ahrufi wa samiha syafwiyah. Bahwasanya huruf mim mati bila mana berjumpa huruf ta atau huruf selain dari mim dan ba, maka dia bersifat idhar syafawi. Kita harus menjelaskan mimnya, namun idhar syafawi ini tidak dengan dengungan yang lama. Sebentar saja, yaitu sifat tawasudnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, perhatikan berikutnya, kaifa fa. Di situ ada fa, dua fa ya. Akan tapi dua fa ini berharokat dua-duanya. Nah, dalam ilmu tajwid, jadi idgham itu kan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Nah, idgham sendiri ya itu terbagi menjadi dua. Walaupun nanti menurut Syekh Uthman itu lebih dari dua. Ya, pada umumnya hanya dua, yaitu idgham saghir sama idgham kabir. Idgham saghir adalah perjumpaan dua huruf yang dimana huruf yang pertama itu mati dan huruf yang kedua hidup. Itu nama idgham saghir. Adapun perjumpaan dua huruf yang keduanya itu berharokat, maka ini namanya adalah idgham kabir. Cuman di dalam qiraat hafaz kita di Indonesia, idgham kabir ini ada contohnya, namun tidak digunakan dalam bacaan qiraat yang lain. Seperti qiraat yang lain ada yang bacanya alam tara kaif fa'al rabbuka. Adapun kita alam tara kaifa fa'ala. Kalau dalam riwayat lain kaifa. Jadi ditasydidkan langsung. Nah, namun di dalam riwayat hafaz itu ya yang harus kita perhatikan adalah idgham saghir, adapun kabir ya baca seperti biasa. Jadi dijelaskan fa-fa-nya. Alam tara kaifa fa'ala. Fa-fa'ala. Ingat, fa ini huruf yang bersifat hamas ya. Artinya udaranya keluar, desisan keluar. Alam tara kaifa fa'ala. Fa-fa'ala.
Hati-hati, jangan dibaca pa. Bedakan antara pa dengan fa. Ini harus diperhatikan oleh kita. Berikutnya, bi ashabi. Perhatikan pada sad yang sukun, sad yang mati. Huruf sad ini merupakan huruf yang tebal, yang dia hurufnya juga mengalir. Jadi diperhatikan dalam alirannya, ditahan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka jangan bias, bukan bias, tapi bi ashabil fil, seperti itu. Jadi hati-hati dulu sadnya. Kemudian berikutnya al fil, ya. Al fil itu kan ada mad arid disukun, ya. Jadi tolong di sini dibaca kalau kita biasa di Indonesia itu 4 sampai 5 harakat. Namun dalam riwayat lain juga boleh dibaca 2. Namun keumuman kita adalah 3, 4, 5. Jadi dibaca panjang. Dan jelaskan huruf lamnya. Al-fil. Ada lam di situ. Kemudian ayat yang kedua. Alam yaja'al kaidahum fi tadlil. Ayat yang kedua ini fokus pada mim lagi. Alam ya. Nah, untuk yang kedua ini mim matinya ketemu huruf ya. Itu sama hukumnya ya, yaitu idhar syafawi. Jadi dibaca mengalir mimnya sebentar, ya. Alam ya ja'al, dan ingat ada jim situ, diqalqalahkan, ya. Jim ini bersifat syiddah dan jahar. Jahar artinya enggak berdesis, syiddah itu enggak mengalir. Jadi dipantulkan. Alam yaj, jangan yaj'al, jangan. Yaj'al kaidahum. Hati-hati di situ. Kemudian berikutnya kaidahum fi. Itu ada mim mati, kaidahum fi. Mim mati ketemu fa. Nah, ini sering terjadi kesalahan. Bahkan para ulama menegaskan sekali di dalam manzumah mereka. Baik itu di dalam manzumah Jazariyah maupun di Tuhfah. Bahkan yang manzumah yang lainnya. Salah satunya Syekh Sulaiman, ya, dalam manzumah matan Tuhfah, beliau menyebutkan wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Hati-hati bila mana ada huruf mim mati ketemu di antara huruf fa. Karena mengapa? Banyak di antara kita yang meleburkan huruf mimnya. Jadi bibir belum rapat untuk mengucapkan mim tapi sudah siap-siap di fa. Karena mim dan fa ini dari segi makhraj sama-sama di asyafatan, yaitu di kedua bibir. Sehingga jangan kita bacanya seperti ini, ya. Alam yaj'al kaidahu fi tadhu fi. Nah, jadi kayak hum, bukan hung yang betul, hum. Biarkan bibir atas dengan bibir bawah merapat terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke makhraj huruf fa. Nah, ini sering terjadi kesalahan, ya. Jadi biasanya terjadi karena tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran, terlalu cepat. Jadi usahakan di situ ada jangan terlalu cepat, ya, agak sedikit melambat. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kemudian berikutnya adalah huruf dad. Huruf dad, tadlil. Huruf dad ini huruf yang mengalir, tebal, dan dia juga memiliki sifat namanya adalah istitalah. Ya. Istitalah adalah yang bermakna imtidad, yaitu apa? Memanjang. Jadi di sini beberapa ulama berbeda makna, ya. Ada yang mengatakan maksudnya memanjang, alirannya itu sangat kuat. Fi tadlil, ya, dijelaskan tadlil. Terlebih dad ini huruf yang memang dari segi pengucapan membutuhkan usaha agar jelas. Jadi hati-hati dalam mengucapkan huruf dad, khususnya dikala dia dalam kondisi sukun atau mati. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Perhatikan yang berikutnya, arsala. Huruf ra itu aslinya adalah huruf yang bersifat tipis,
Namun dia juga kondisional sifatnya aridah, yaitu dilihat dari segi harokat. Bila harokat huruf ra ini fathah atau dhammah, maka ra-nya menjadi tebal. Maka kondisi ra dikala berharokat fathah atau dhammah menjadi tebal. Namun bila ra ini dalam keadaan mati, maka lihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelum ra ini berharokat fathah atau dhammah, dia tetap menjadi tebal ra-nya. Kita lihat arsalah, ra-nya mati. Sebelumnya ada huruf hamzah berharokat fathah, maka kondisi ra di sini menjadi tebal. Sehingga jangan kita bacanya wa arsala, arsala. Kalau arsala itu salah karena tipis. Harusnya dibaca tebal. Wa arsala, arsala. Hati-hati, arsala. Perhatikan getaran ra-nya dengan ketebalannya. Jadi fokus bagian lidah depan dengan belakang. Bagian depan untuk mengatur getaran serta makhrajnya, bagian belakang untuk mengatur ketebalan huruf ra. Jadi hati-hati di sini dalam pengucapan ra ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian berikutnya tayran a. Itu ra itu kan harokatnya fathatain ya. Fathatain ketemu hamzah itu namanya adalah idhar. Ya, idhar halqi. Artinya tanwinnya dibaca jelas. Tayran ababil. Seperti itu. Kemudian ayat berikutnya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Perhatikan tar. Nah, tar ini kan ra-nya mati. Sebelumnya ada huruf ta berharokat fathah. Maka ra-nya menjadi tebal. Ya, ra-nya menjadi tebal. Berikutnya mihimbi. Mim mati bertemu huruf ba, itu namanya adalah ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi. Artinya bacanya ya dengan gunnah, dan pasti ada di situ yang namanya gunnah itu berarti ditahan terlebih dahulu. Tarmihim bihija. Jadi jangan terlalu cepat. Tarmihim bihijarat, tidak. Tarmihim bihijaratim min sijil. Perhatikan bihijaratim mi. Tak di situ tamar butoh yang berharokat kasratain ketemu mim. Ya, itu namanya idgham bi gunnah. Dan idgham bi gunnah sini masuk kategori idgham yang kamil. Jadi idgham itu ada dua, ada idgham kamil dan ada idgham naqis. Idgham kamil itu ditandai dalam mushaf Madinah. Pemirsa bisa lihat sendiri di mushaf Madinah. Dalam idgham kamil itu pasti huruf keduanya atau huruf idghamnya ada tasydid. Makanya kalau famay ya'mal, ya-nya itu nggak ada tasydid karena dia idgham naqis. Nah, inilah di antara ya ilmu rasam dan dhabat. Kemudian ayat yang terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Perhatikan pada faja'ala. Faja'a. Fa itu hamas, ja itu jahar. Maka jangan faja, jangan faja. Jangan, yang betul faja, ja, jahar ya. Nggak ada desisan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Perhatikan pada hamzah mati, ma. Jadi kalau hamzah mati itu, hamzah ini kan sifatnya syiddah. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Hamzah ini ya sifatnya syiddah, artinya kita harus keras mengucapkannya, nggak boleh ngalir. Jadi kayak apa kalau bahasa kita itu rem mendadak. Faja'alahum ka'asfim ma. Nah, ma. Jadi kayak langsung berhenti. Ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul, ma'kul. Cuman yang harus diperhatikan oleh kita adalah jangan seperti ain. Jangan ma'kul. Jadi kayak ain, jangan. Jadi itu tuh kayak ma, seperti itu saja. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas pelajaran ilmu tajwid ya, hukum-hukum yang tadi disampaikan berkaitan dengan apa yang tadi dibaca ya, ini surat Al-Fil. Dan silakan buat teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita FM yang ingin membaca Quran surat An-Nasr ya, bisa
memperdengarkan bacaan Quran Anda, dikirimkan melalui voice note di 0852 10 943 943 ya, atau via telepon di 0231 488 281. Baik, sementara itu kita akan perdengarkan bacaan Quran dari pendengar kita yang sudah mengirimkannya melalui voice note berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tafadhol Ustaz. Ya, alhamdulillah, masya Allah, bagus bacaannya. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah ketika membaca syaitan, syai di situ ya, yang mati sebelumnya ada huruf shin yang berharokat fathah, maka dalam membacanya itu harus ada jeda, artinya mengalir dan tidak dihentak terlalu keras. Jangan a'udzu billahi minasyaiton syai, jangan, tapi syaiton, syaiton. Jadi biar lunak saja ya, biar lebih rileks ketika baca iya-nya. Kemudian berikutnya adalah idza jaa nasru. Nasru ini huruf shadnya seperti terdengar sedikit memonyongkan bibir. Nah, ingat pemirsa juga, untuk pemirsa, bahwa dalam mengucapkan huruf mati dan dia huruf tebal, maka jangan sekali-kali kita mengikut sertakan bibir untuk monyong. Ya, seperti nasru. Bedakan antara nasru dengan nasru. Ya, kalau nasru itu tidak monyong, kalau nasru itu monyong. Sehingga dari segi sautiyah, dari segi pendengaran juga, itu terdengar berbeda antara pengucapan dengan monyong dengan tidak. Nasru dengan nasru. Jadi huruf shad di sini jangan dibaca dengan memonyongkan kedua bibir. Kemudian berikutnya, wa ra'aitanna sayadkhuluna pada huruf dal qalqalah. Jadi huruf qalqalah itu kan ada dua ya, ada qalqalah kubra dan sughra. Qalqalah sughra itu dalam kondisi ini, yadkhuluna fi dinillah, dalam kondisi wasal. Terus berlanjut bacaannya. Adapun kalau qalqalah kubra itu dalam kondisi waqaf atau berhenti. Makanya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Beliau mengatakan, dan jelaskanlah qalqalah dikala kondisi dia sukun, mati. Akan tetapi ya, wa in yakun fil waqfi kana abyana, akan tetapi dalam kondisi waqaf itu harus jauh lebih jelas. Jadi bila ada huruf qalqalah kan otomatis syarat qalqalah itu kan ya sukun ya. Nah, apalagi dikala kondisi waqaf, maka ini harus jauh lebih jelas pantulannya. Sehingga yang harus diperhatikan oleh pembaca tadi, yadkhulun itu di qalqalahnya dientengkan. Jadi tadi itu bacanya wa ra'aitan nasa yadkhulu yad. Jadi seperti ada jeda. Jadi langsung dipantulkan saja. Wa ra'aitan nasa yadkhulu kede saja, yadkhuluna, seperti itu. Kemudian berikutnya ghain ya, ghainnya sedikit ditebalkan lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ghainnya ditebalkan. Itu saja. Barakallahu fiih. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz atas koreksinya ya. Demikian tadi untuk pendengar kita, terima kasih atas interaktifnya.
yang sudah memperdengarkan bacaan Qur'annya di 085210943943. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, jadi Hamas dan Jahar ini ada huruf-hurufnya saat mana yang masuk dalam golongan Jahar, mana yang termasuk dalam golongan Hamas ya. Betul. Dan memang biasanya ada terkendala sendiri ya ketika memang seseorang mengucapkan huruf ja gitu ya Ustaz ya. Ada yang karena masalah logat juga ini bisa menjadi berpengaruh dan alasan bagi mereka untuk tidak mengucapkan secara sempurna gitu Betul, ya. Ini sedikit aja saat gambarannya huruf ja ini tadi kan saya menyampaikan yang betul dalam pengucapannya gitu ya, mencontohkan yang betul itu dalam pengucapan. Tetapi ada juga memang yang kesulitan nih dalam pengucapan ja ini supaya betul-betul tadi kata Ustaz jahar ya, lembut gitu ya. Betul. Itu gimana Ustaz? Caranya Ustaz? Jadi permasalahan masalah huruf jim dan dal ya, dal juga sering terjadi yang katanya mungkin karena logat gitu ya. Kalau memang dal juga saya asli Jawa, harusnya alhamdulillah kan seperti itu. Cuman ya saya tidak seperti itu bacanya. Artinya memang butuh proses, di mana di proses itu belajar dan belajar. Artinya kalau memang belum bisa, ya di situ berarti Allah ingin agar Anda terus belajar. Dan percayalah bahwa nanti akan bisa di waktu yang tepat. Intinya adalah yang namanya proses tidak instan. Di situ ada perjuangan yang harus kita jalani sehingga teruslah dilatih dan dilatih. Intinya adalah dalam pengucapan jim ini tadi ya, intinya Nabi pernah bersabda, Iqra'ul Qur'an biluhunil arabi wa aswatiha. Ya, bahwasanya bacalah Al-Qur'an dengan suara orang Arab dan lahjanya orang Arab. Jadi adapun lahja yang lain kita tinggalkan gitu. Jadi harus sesuai dengan lahja mereka. Kalau ja ya jangan menaikkan ja. Jadi bagaimana agar benar? Ya tadi dengan belajar dan dengan konsisten belajar itu insya Allah akan benar. Itu saja paling. Baik, Masya Allah ya, jazakallah khairan Ustaz. Dan itu dia ya pemirsa dan pendengar radio kita FM, untuk pelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Karena waktu juga saja yang membatasi perjumpaan kita, qadarullah harus kita akhiri. Dan insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi dalam pelajaran tahsinul Quran di hari Kamis malam Jumat ya, pukul 8 sampai dengan pukul 9 malam. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hafid dan juga Ustaz Fauzi Abu Fasya mohon undur diri dari hadapan Anda. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM